Halo Pran, bertemu lagi. Kali ini kita dapat servisan Mi 11. Mati total, dicas tidak respon. Ampere mentok 0,2. Oke. Langsung kita cek mesinnya, Pran. Jadi ini sudah dipastikan lagi kerusakan itu ada di IC CPU Pran. Jadi ini kemungkinan CPU-nya itu bad connect. Jadi kita harus repair CPU-nya. Dengan bahasa umum kita menyebutnya congkel CPU-nya. Jadi kasus seperti ini banyak terjadi pada HP flagship. Jadi yang CPU dan RAM-nya bertumpuk. Yang CPU dan RAM-nya bertumpuk itu rata-rata HP flagship. Nah, contohnya ini. Ini Mi 11 menggunakan chipset Snapdragon 888 setara ROG 5 Pran. Nah, kita lepas dulu IC RAM-nya. Jadi IC RAM dan CPU itu bertumpuk Pran. Nah, sudah terlepas RAM-nya, sekarang kita lanjut lepas CPU-nya atau kita congkel CPU-nya. Jadi untuk trik dari saya itu biasanya kalau CPU di daerah CPU itu masih ada celah, kita bongkar CPU-nya tanpa hilangkan kaleng. Jadi itu kan mesin ada kalengnya. Selama masih ada celah untuk congkel CPU, kita lakukan congkel saja tanpa potong-potong kaleng. Kenapa? Sebentar kita lepas dulu ini. Iya, pelan-pelan saja. Iya, sudah terlepas CPU-nya. Jadi kita lanjutkan lagi. Kenapa kita tidak bongkar kaleng selama masih ada celah? Jadi agar tidak ada imbas ke komponen yang lain, Pren. Jadi kalau komponen lain tertutup itu lebih aman. Jadi tidak ada imbas ke yang lain, karena kan kita proses repair CPU itu kan mesin dipanasi menggunakan blower dengan suhu yang tinggi. Jadi kalau komponen lain tidak tertutup, masih ada kemungkinan komponen lain itu terkena efek panas, dan itu bisa menyebabkan, contohnya misal nanti HP nyala ada kendala, entah restart, entah sudah dipasang CPU-nya tetap mati, cuma karena efek dari kepanasan proses congkel CPU tadi. Jadi sebisa mungkin ketika CPU itu masih ada celah untuk congkel, kita lakukan congkel langsung tanpa hilangkan kaleng. Jadi seperti itu. Jadi kita ada alasannya, Pren. Bukan hanya sekedar untuk biar rapi saja, tidak. Memang itu jadinya tetap rapi karena kalengan utuh, cuman untuk alasan yang lebih pasti itu seperti itu, agar komponen lain tidak terkena imbas panas. Seperti itu, Pren. Dan kita bahas juga kenapa HP flagship ini sering mati dan kebanyakan kerusakan di IC CPU, Pren. Nah, ini mati kan karena IC CPU-nya bad connect. Rata-rata sepengalaman saya ya, itu karena kebanyakan HP overheat. Jadi untuk ngegame sampai mesin panas, dia mesin overheat kemudian mati. Banyak rata-rata yang masuk ke kita itu alasannya seperti itu. Sebelum mati total itu HP panas, terus HP nge-freeze. Jadi sebenarnya masalah utama itu di panas. Rata-rata HP flagship itu performanya tinggi, performanya kencang, tapi juga panas yang dihasilkan dari CPU-nya itu benar-benar tinggi panasnya. Jadi kenapa HP-HP gaming itu beberapa banyak yang menjual HP bundling dengan cooling fan atau pendingin HP. Jadi pabrik sudah tahu untuk mengatasi HP itu agar awet,
seperti apa, yaitu makanya dibandingkan dengan cooling fan. Contohnya ROG dan Black Shark itu jual handphone itu untuk seri tertentu, dia dipaketkan dengan paket pendingin mesin. Jadi agar mesinnya tetap suhunya stabil dan yang pasti HP-nya awet. Sama saja, nggak cuman handphone sebenarnya, motor juga kalau overheat dia pistonnya ngejim. Jadi gampangannya seperti itu. Kita bahas secara sederhananya seperti itu, Bran. Mesin mobil juga kalau overheat dia bermasalah. Sama saja HP juga seperti itu, kalau dia overheat dia bermasalah. Jadi kalau nanti ada yang tanya, kenapa bang HP flagship kok banyak yang mati CPU-nya? Dan kenapa HP flagship kok mesinnya panas bang? Itu jadi ada harga yang harus dibayar. Performa kencang juga harus menerima konsekuensi mesinnya panas. Dan kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan tetap menggunakan cooling fan saat kita pemakaian berat. Contohnya game itu mesin bekerja dengan berat, jadi kita harus pakai doping. Kita harus doping chipsetnya menggunakan cooling fan. Jadi kita harus agar menjaga suhu mesin tetap stabil, jangan sampai overheat. Kalau overheat nanti ya ujung-ujungnya seperti ini, friend. Nanti yang di repair CPU-nya. Jadi seperti itu untuk penyebab HP flagship mati. Sekarang kita lanjut, simak saja prosesnya, friend. Ini sekarang sudah sampai proses pembersihan IC. Sebelum kita cetak IC, pastikan alasnya bersih semua. Karena saat proses cetak IC kalau ada kotoran itu nanti nempel ke kaki IC, udah nggak jadi itu nanti. Harus benar-benar bersih, harus benar-benar rata, benar-benar presisi. Oke, lanjut proses pencetakan CPU, friend. Untuk proses cetak CPU itu sebenarnya dari saya tidak ada trik khusus, friend. Karena kalau pekerjaan seperti ini itu bisa karena terbiasa. Nah, ini kita perlihatkan kenapa saya lakukan cetak lagi, karena barusan kan ada kotoran nempel di cetakan itu. Nah, ini masih ada kotoran lagi, aduh parah. Jadi kalau sepertinya harus diulang lagi, dilepas, bersihkan dulu, terus dicetak lagi. Jadi jarang sekali, friend, cetak CPU hanya sekali begitu mah langsung panasi rata semua, itu sangat jarang. Harus berulang-ulang sampai kaki IC-nya rata, friend. Dengan catatan kita harus tahu karakter CPU-nya juga, terus kita harus perhatikan settingan blower juga, dengan teknik pencetakannya harus benar. Kalau tidak CPU-nya bisa mati, friend. Makanya kenapa repair CPU itu termasuk servis paling mahal pada handphone. Karena memang ini pekerjaan yang tidak mudah, friend. Rawan sekali mati IC CPU itu, friend, kalau salah penanganan. Yang pasti saat proses pencongkelan atau pelepasan CPU saat pertama kali, dan juga proses pencetakan, itu harus dilakukan dengan teliti dan harus dengan hati-hati.
seperti itu. Nah, ini sudah tercetak. Sekarang kita pasang CPU-nya, friend. Nah, ini harus benar-benar presisi, friend. Kita sudah saksikan sendiri kaki IC CPU itu berapa ratus ya. Biar ada yang bisa menghitung itu kakinya ada berapa. Nah, itu harus rata semua, friend. Kalau tidak rata, HP bisa tidak nyala, ataupun bisa nyala tapi tidak normal dia. Ini kita beri flux, kemudian kita panaskan lagi sampai timahnya benar-benar matang semua. Sambil kita goyang, kita tekan-tekan. Kalau IC sudah bergoyang berarti IC-nya sudah pas, sudah berada pada posisinya masing-masing itu kakinya, friend. Nah, kenapa saya sambil tekan-tekan? Karena agar kaki IC-nya menempel semua, friend. Nah, itu kan lebar sekali IC-nya. Kaki IC-nya juga banyak sekali, harus nempel semua. Nah, sudah selesai. Kita dinginkan dulu. Terus. Sudah normal, tinggal pasang RAM, friend. Nah, kenapa sebelum dipasang RAM kita harus cek ampere dulu agar tidak kerja dua kali, friend. Jadi itu sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Ukuran CPU berapa ampere, terus ukuran CPU UFS berapa ampere, itu sudah ada ukurannya sendiri-sendiri. Makanya sebelum kita pasang semua kita harus cek satu-satu agar tidak kerja dua kali. Seperti itu, friend. Karena sebisa mungkin IC itu sekali pasang jadi. Nah, ini sekarang IC RAM sudah tercetak. Sekarang kita pasang IC RAM-nya, friend. Kita harus pastikan benar-benar bersih dulu IC-nya. Sekarang kita pasang. Seperti biasa, goyang-goyang, tekan-tekan IC-nya sampai rata, friend. Oke, IC sudah matang, siap disajikan, friend. Kita dinginkan dulu. Kita cek ampere lagi, sudah normal atau belum? Nah, sudah normal, sudah menyala, friend. Jadi kenapa kita cek ampere dulu setelah pemasangan tadi? Jadi agar kita memastikan itu sudah benar-benar pas belum IC CPU dan RAM-nya. Takutnya kalau kita langsung tancap baterai kita tidak tahu mesin short, konslet atau tidak. Karena kadang pasang IC itu bisa juga kalau kita nggak pas jadi konslet mesinnya juga bisa. Makanya kita sebelum pasang baterai kita cek ampere dulu agar kita tahu mesin normal atau short. Oke, napa senengnya? Ket zaman TikToker atau tak hashtag ikan biyen. Emang originalan kabeh kan biyen aku. Wifi on, masang. Wifi on. Lanjutkan. Oke, sudah menyala. Ini sepertinya HP sebelum mati sudah di reset atau di flash ini, friend. Mungkin taunya itu kerusakan software mungkin sebelumnya, tapi ternyata ini kerusakan hardware atau kerusakan mesin, friend.
Jadi mau di flash pun tetap nggak jadi karena ini kerusakan mesin, bukan kerusakan programnya atau software. Ada akun Google-nya friend, nanti kita hilangkan dulu akun Google-nya. Yang penting sudah down WASE, sudah menyala. Terima kasih yang sudah menonton friend. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih juga yang sudah kirim HP ke tempat kita. Thank you.